Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan pujian, sanjungan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah dengan kasih sayangnya senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, baik itu nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Dan nikmat yang utama yakni ketika Allah masih melimpahkan kepada kita sekalian kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan hidayah, kenikmatan-kenikmatan yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan baik ketika di dunia maupun ketika kelak di akhirat. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita, dan nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan yang baik, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga senantiasa kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga seluruh umat berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jadi kemuliakan rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pertemuan kita pada pagi hari ini, sebagaimana sudah disampaikan bahwasanya kita akan membahas satu tema kajian, faedah doa sebelum salam. Jemaah sekalian, ketika kita berdoa tentu kita ingin Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan doa merupakan bagian ibadah kita kepada Allah. Doa wal ibadah. Dan setiap kita pasti punya hajat, punya kebutuhan, punya keperluan. Dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Makanya di antara asal daripada doa yang kita sampaikan kepada Allah, Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Ya. Akan tapi nantinya akan ada penghalang-penghalang doa. Ya. Jadi ada sebab-sebab yang Allah tidak mengabulkan doa kita. Ya. Ada beberapa di antaranya, misalnya di antara sebab Allah tidak mengabulkan doa kita adalah, kata Nabi, ketika kita istijal di dalam berdoa, yakni terburu-buru, yakni agar Allah segera mengabulkan doa kita.
Maka Nabi belum menggambarkan ketika ada orang berdoa kemudian yang mengatakan, wah, saya sudah lama kok nggak dikabul-kabulkan doa kita. Ya, maka yang demikian justru ini merupakan di antara sebab Allah tidak mengabulkan doa kita ketika kita tadi mengatakan, kenapa ya? Sudah lama berdoa kok Allah tidak kabulkan. Ya, ini adalah satu contoh penghalang doa. Kebalikannya, ada sebab-sebab yang Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Baik itu karena waktu yang mustajab atau karena mengiringi amalan-amalan yang lain yang menyebabkan Allah mengabulkan doa tersebut. Ya. Semisal ya, kalau dalam waktu, ada beberapa saat waktu yang Allah akan mengabulkan doa kita. Contoh misalnya bainal adzan wal iqamah. Ya. Di antara adzan dan iqamah. Maka amalan terbaik saat kita menunggu iqamah sudah di masjid misalnya, maka amalan utama adalah berdoa kepada Allah. Maka Nabi SAW beliau menyampaikan bahwasanya doa di antara adzan iqamah la turaddu, maka tidak akan tertolak. Waktu yang lainnya misalnya sepertiga malam yang terakhir. Yang lainnya misalnya ketika terjadi hujan yang sangat deras. Ketika dalam peperangan. Atau ketika mengiringi amal yang lain misalnya ketika orang yang umrah atau berhaji. Maka doanya mustajab. Atau berkaitan dengan tempat yang mustajab. Misalnya yakni multazam ya, di antara tempat di Ka'bah, antara pintu Ka'bah ya. Kemudian dengan Hajar Aswad ya. Kemudian ketika di Safa dan Marwah seorang yang ketika sa'i, ketika di Padang Arafah, ketika juga misalnya ketika selesai melempar jumrah ula dan wusta ya. Ini beberapa di antara sebab Allah mengabulkan doa kita. Maka termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika sholat. Ya. Dan ketika sholat ini ada dua waktu yang mustajab. Pertama adalah ketika sujud. Nabi bersabda, sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka berdoalah saat itu. Ya. Kemudian yang kedua, yakni ketika di penghujung sholat sebelum salam. Maka akan kita bahas di antara waktu yang mustajab untuk berdoa ketika sholat adalah yakni ketika setelah membaca tahiyat kemudian sholawat Nabi sebelum salam, maka inilah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, ini di antaranya beberapa contoh-contoh kapan saatnya kita dianjurkan untuk berdoa. Suatu saat sahabat Mu'adz bin Jabal bersama dengan Nabi SAW, kemudian Nabi memberikan wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, usika ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku akan memberikan wasiat kepadamu. La tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul, hendaklah engkau jangan sampai meninggalkan fi duburi kulli sholah, di akhir setiap sholatmu, taqul, engkau mengatakan. Nah, jadi wasiatnya adalah wasiat untuk sahabat Mu'adz bin Jabal dan kita semuanya apabila ketika kita sedang sholat dan pada penghujung sholat kita yakni sebelum salam, hendaklah kita mengatakan doa ini. Apa doanya? Dan Nabi menyebutkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu agar bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Nah, ini salah satu contoh di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sekalian agar dibaca di tempat atau di waktu yang mustajab
yakni ketika saat kita di penghujung sholat atau fi duburi kulli sholat, di setiap atau di akhir setiap sholat kita. Ya, maka Nabi selalu beliau banyak mengajarkan doa-doa yang hendaknya dibaca ketika sebelum salam ini. Ya. Yang paling masyhur, Nabi pernah bersabda bahwasanya ketika selesai sholat atau ketika selesai tahiyat, maka beliau mengatakan, janganlah engkau sampai lupa, yakni untuk minta 4 perkara atau minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Nabi kemudian menyebutkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka di antara doa yang juga Nabi ajarkan saat setelah tahiyat sebelum salam. Dan ini juga jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau Allah melindungi kita dari 4 perkara ini tadi, min adzabi jahannama, adab jahannam, wa min adzabil qabri, yakni adab kubur, kemudian fitnah kehidupan dan fitnah kematian yang akan merusak kehidupan kita, kemudian yang keempat adalah fitnah masiihid dajjal. Maka seorang yang Allah kabulkan doanya ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ya. Maka sampai-sampai dahulu ada seorang tabi'in yang bernama Tawus, itu kalau anaknya sholat, ya, selesai sholat ditanya, nak, apakah kamu ketika sholat membaca doa tadi? Ya. Kalau anaknya mengatakan tidak, maka diperintahkan mengulang lagi sholatnya. Ya. Ini bukan menunjukkan wajibnya sholat doa ini, tidak. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada anaknya, ya, jangan sampai meninggalkan doa yang sangat penting ini. Ya. Maka sampai anak-anak pun diajarkan untuk membaca doa sebelum salam ini. Ya. Karena tadi akan memberikan dampak yang luar biasa, yakni tadi kita dibebaskan atau terhindarkan dari fitnah-fitnah yang akan menimpa kita. Ya. Baik di dunia maupun ketika di akhirat. Nah, ini di antara contoh. Kemudian tadi Nabi mengajar kepada Muadz bin Jabal, di antara doa yang juga kita baca adalah tadi minta tolong kepada Allah agar kita bisa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bisa beribadah kepada Allah. Dan inilah di antara yakni sendi atau bagian yang penting di dalam agama kita. Ya. Maka Islam tidak akan tertegak, agama kita tidak akan tertegak, agama kita tidak akan baik dalam pengamalannya kecuali ketika kita bisa mengamalkan 3 perkara ini. Ya. Dan tadi Nabi menyebutkan bahwasanya kita minta tolong kepada Allah. Apa maknanya? Bahwasanya kalau kita minta tolong, pasti ada perkara yang susah kita lakukan, yang kita membutuhkan orang lain. Kalau kita bisa kan nggak perlu minta tolong. Kenapa demikian? Karena untuk bisa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan perkara yang mudah. Seandainya ibadah kepada Allah itu mudah, saya yakin subuh ini masjidnya penuh. Kenapa? Allah menolong orang-orang untuk bisa bangun subuh, kemudian ringan ke masjid melakukan sholat subuh berjamaah. Tapi tadi karena zikir kepada Allah, syukur kepada Allah, beribadah itu bukan perkara yang mudah, sangat susah, maka kita membutuhkan Allah menolong kita. Makanya Nabi SAW beliau memberikan tadi wasiat agar kita minta tolong kepada Allah agar tadi bisa melakukan 3 perkara ini. Yang pertama adalah yakni agar kita bisa berzikir kepada Allah. Ya. Jemaah sekalian yang kami muliakan,
Zikir, ya, secara bahasa maknanya adalah mengingat atau menyebut, ya. Maka zikir itu secara umum, ya, secara umum apapun, ya, amalan yang itu merupakan bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk kita sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah, ya. Maka Allah berfirman ketika bab salat, apa firman Allah? Wa aqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku, ya. Maka salat juga merupakan bagian daripada zikir kepada Allah. Ketika kita puasa juga zikir kepada Allah. Ketika kita sedekah zikir kepada Allah. Ketika kita haji umroh zikir kepada Allah. Apapun yang kita lakukan kalau dalam rangka mengingat Allah termasuk bagian daripada zikir kepada Allah. Yang kedua, ada zikir yang maknanya khusus. Ini apa? Yakni menyebut, yakni nama-nama Allah di lisan kita dan juga di dalam hati kita, ya. Maka orang itu dikatakan berzikir kepada Allah, yakni ketika lisannya berzikir, kemudian juga hatinya ikut berzikir kepada Allah. Inilah zikir yang akan memberikan faedah, ya. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, ya. Jadi Allah memerintahkan kita sekalian, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Allah sifati orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, yang zikir itu akan memberikan manfaat baik dunia maupun di akhirat. Jadi terkadang jemaah sekalian, kita tahu semua amal ibadah yang kita lakukan memberikan faedah, ya. Dan faedah yang Allah berikan kepada kita sekalian bisa dalam bab yakni dunia, bisa juga dalam hal akhirat. Nah, maka contoh, ya, di antara zikir yang Nabi sebutkan yang akan bisa memberikan dampak dunia, misalnya termasuk firman Allah, zikir istighfar termasuk di antara zikir yang akan bisa membuka rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samai 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ya. Dan katakanlah, ya, ini tadi ini kisah Nabi Nuh, yakni hendaklah kalian mohon ampun kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah. Apa yang akan Allah berikan ketika kita istighfar? Maka Allah menjanjikan, yakni akan menambah harta kita dan juga akan menambah anak-anak kita, ya. Dan juga Allah akan menurunkan kepada kita hujan yang lebat, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan akan mengalirkan sungai. Maka kita bisa mengambil faedah dalam ayat ini bahwa istighfar itu di antara zikir yang akan memberikan dampak dunia, ya. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang banyak membaca istighfar, ya, maka Allah akan memberikan kelapangan ketika dia dalam kesempitan, memberikan yakni kemudahan ketika dalam kesempitan tadi, dan Allah menjanjikan kepadanya rezeki yang dia tidak tahu dari mana datangnya. Maka juga dalam hadis ini, di antara yang akan menyebabkan Allah memberikan rezeki kepada kita adalah dengan berbanyak istighfar, ya. Maka termasuk ini zikir yang seharusnya dibaca para pedagang biar laris dagangannya adalah istighfar. Allah menjanjikan, ya, akan memberikan rezeki yang tidak tahu dari mana datangnya. Ini contoh bahwasanya apa? Zikir itu akan bisa memberikan dampak kepada kehidupan dunia, ya. Dan juga tadi jamaah yang kau muliakan,
Di antara juga manfaat zikir akan juga bisa menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena zikir itu adalah, maka dengan zikir maka hati kita akan tenang, ya. Maka ketika hati kita dalam keadaan gelisah, ya, karena berbagai macam sebab, kemudian juga gundah gulana, maka jawabannya cuma satu, berzikir kepada Allah, ya. Maka ketenangan yang hakiki seorang mukmin akan menjadikan hidupnya tenang setelah ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena banyak orang yang punya masalah larinya bukan kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah tadi. Banyak orang yang kemudian lari kepada anak-anak muda narkoba, ya. Kemudian mereka datang malah ke tempat-tempat hiburan, katanya kalau di tempat hiburan akan tenang, padahal kok pulang balik lagi kisruhnya gitu. Pas nonton tontonan memang demikian, ya, seakan-akan hilang permasalahannya, tapi begitu pulang kembali malah tambah parah itu. Tapi tadi Allah SWT memberikan solusi kepada kita ketika kita dalam keadaan gundah gulana, tidak menentu hati kita, ya. Maka tadi, agar kita tenang, berzikirlah kepada Allah. Dan tadi Allah menjanjikan dalam hadis tadi lewat Rasulnya, kalau kita dalam keadaan yang sempit, Allah akan lapangkan. Kalau dalam susah akan mudahkan. Maka tadi ada di antara faedah berzikir kepada Allah. Nah, sahabat sekalian, zikir merupakan bagian ibadah kepada Allah, ya. Maka sifat ibadah itu adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Kita melakukan ibadah tersebut dengan dasar dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Zikir itu ada aturannya. Tidak sembarang kita berzikir kepada Allah. Mohon maaf, karena ada sebagian kaum muslimin, mereka berzikir kepada Allah tidak sesuai dengan bimbingan yang Nabi contohkan. Misalnya sufiyah, orang-orang sufi. Apa yang mereka lakukan? Mereka berzikir kepada Allah dengan menari-nari. Ya. Pernah lihat orang muter-muter? Ya, orang-orang Turki kan ada, orang-orang sufi. Mereka berzikir sambil menari. Ada juga orang yang berzikir sambil bernyanyi-nyanyi. Wong zikir kok digunakan nyanyian. Ya. Ya, Nabi kok contohkan, ya. Maka zikir itu ada ibadah yang agung, ya, yang akan memberikan pahala kepada kita, yang akan memberikan dampak kepada kita, memberikan faedah. Maka zikir itu pun ada aturannya. Apa di antara adab zikir? Allah berfirman dalam akhir surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Ya. Allah berfirman, berzikirlah kalian kepada Allah binafsika, di dalam diri kalian, di dalam jiwa kalian, tadarruan, dengan merendahkan diri kalian kepada Allah, wa khifatan, dan penuh dengan rasa khawatir dan takut kepada Allah, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan bacaan zikir kalian. Ya. Jadi ini adalah di antara adab berzikir kepada Allah agar Allah memberikan faedah kepada kita. Maka kalau zikir kita tidak sesuai dengan adab yang Allah berikan kepada kita, maka zikir itu tidak akan memberikan dampak, ya. Yang harusnya mendatangkan ketenangan, yang harusnya Allah memberikan kelapangan, yang harusnya Allah memberikan rezeki kepada kita, karena zikir itu tidak kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan memberikan faedah apapun. Rugi ketika kita beramal tidak mendapatkan faedah, ya. Padahal luar biasa zikir ini, ya. Bahkan ada zikir yang gampang, pahalanya sangat besar. Ya. Ini sering kami sampaikan supaya jamaah sekalian paham tahu, karena zikir ini banyak dilalaikan orang. Ada zikir yang Nabi sebutkan, kalau kita membaca zikir ini, Allah akan mencatat
untuk kita 1 juta kebaikan, akan dihilangkan 1 juta keburukan, dan akan ditinggikan 1 juta derajat atau dimasukkan ke dalam surga. Apa itu? Zikir ketika masuk pasar. Ya, masuk pasar. Nabi bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, ya, yang sering pasar Leginan, Kota Gede, atau ibu-ibu yang suka belanja di pasar, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir ketika masuk ke tempat keramaian, misalnya pasar. Maka tadi kalau kita membaca zikir ini, tadi Nabi mengatakan akan dicatat baginya 1 juta kebaikan, dihilangkan 1 juta kesalahan, dan diangkat 1 juta derajat atau dimasukkan ke dalam surga. Ini contoh. Kok zikir seperti itu saja kok banyak besar? Kenapa? Karena banyak orang yang lalai ketika masuk pasar zikir. Kadang-kadang mohon maaf, kita itu sudah hafal zikir ini, begitu masuk pasar lupa kok. Yang diingat mau dibelanja apa gitu. Waktu ku belanja apa yang ingat gitu, tapi bacaan zikirnya lupa. Maka tadi, kalau di dalam amal itu banyak orang yang lalai, biasanya pahalanya besar. Ini kaidah. Maka zikir masuk pasar juga demikian. Ini ada yang jualan di pasar enggak? Coba kalau jualan di pasar setiap hari baca ini kan banyak kebaikan, ya. Padahal kebaikan nanti akan memberatkan timbangan ketika di yaumul mizan. Nah tadi yang saya kemuliakan bahwasanya akan berdampak zikir itu kalau kita ada adabnya. Nah, apa di antara adab berzikir? Yang pertama adalah zikir itu harus ikhlas karena Allah. Ya. Jadi zikir akan memberikan dampak kepada kita kalau ikhlas. Kenapa demikian? Termasuk di antara amalan yang bisa menggelincirkan orang ke dalam riya atau pamer adalah zikir. Ya. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang itu sewu mentang-mentang balik kaji gitu ya. Saya kira jadi nggo tesbih. Gucai terus, padahal umak-umik tok niku. Ben dikira wong zikir. Nah, maka zikir itu kadang-kadang bisa menjadi lahan untuk pamer. Ben dikira ahli zikir. Maka tadi yang pertama adalah zikir harus ikhlas. Yang kedua, zikir itu hendaklah kita rasakan dalam hati kita. Jangan hanya di lisan. Ya. Sehingga apa? Karena terkadang ada orang yang berzikir dengan hanya lisannya saja, terkadang ucapannya nggak jelas. Nyun sewu. Karena kita setiap sholat kan zikir setelah sholat. Tadi zikir itu tauqifiyah, harus nderek apa yang Nabi contohkan. Maka zikir itu ada 2. Yang pertama adalah zikir yang namanya zikir yang mutlak. Mutlak itu bebas. Baik itu bacaannya apa, jumlahnya berapa, kapan saatnya, silahkan zikir. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Zikir yang sebanyak-banyak silahkan. Mau baca istighfar tidak terbatas silahkan, dan tidak boleh kita membatasinya. Ya, kenapa? Nabi tidak pernah mencontohkan membatasi zikir tertentu kecuali yang Nabi contohkan. Ya, misalnya ada orang membuat zikir, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, maka rezekinya lancar, misalnya begitu. Ini nggak ada contohnya. Maka tadi dengan perasaan kita. Maka jangan sampai ketika zikir itu, jamaah sekalian, hanya sekedar lisan. Nyusewu tadi, ketika kita zikir, sholat kan kita disunahkan membaca zikir, subhanallah, alhamdulillah akbar. Yang Nabi bersabda, barang siapa yang setelah sholat membaca tadi tasbih 33 kali, ya, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, sehingga menjadi 100, apa kata Nabi? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Panjenengan ngatos umruk toh teng laut menika kata nama segede kata nggak bisa ngitung, tapi gara-gara kita zikir tadi setelah sholat demikian, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi catatannya apa? Catatannya zikir yang berkualitas. Nyusewu kadang-kadang wonten ada karena sampun apal zikir lajeng zikirnya cepet-cepet. Nyusewu bacaan subhanallah kedahipun subhanallah maha suci Allah sing krungu ing supe tok sup saking cepetnya niku. Padahal kalau tidak akan memberikan faedah zikir yang demikian. Maka zikir alon-alon subhanallah 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 dipun raosaken maha suci Allah. Allah menika zat ingkang boten gadhi cacat. Kita menika zat ing manungsa ingkang kathah cacatipun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita menika boten pantes dipun alem. Allahu Akbar, Allah menika zat maha agung. Kita menika alit sanget. Dipun raosaken kalimah tahlil ingkang minulya la ilaha illallah. Kadang-kadang amargi cepet la la illallah la la illallah la la illallah. Menika boten wonten faedahipun. Maka dikatakan nggih menika yang pertama adalah fi nafsika, di dalam diri kalian. Jadi kita rasakan zikir itu ya. Ketika kita mengucapkan tasbih subhanallah, maka tadi kita rasakan bagaimana makna zikir itu. Yang kedua, tadarruan, dengan merendahkan diri kita kepada Allah. Kita menika makhluk ingkang butuh Allah, makhluk ingkang lemah. Kita menika hendaklah merendahkan diri kita, tidak sombong kepada Allah. Maka biasanya pun kalau orang itu mempunyai sifat tawadhu, merendahkan diri, maka zikirnya juga demikian. Wa khifatan, yakni dengan penuh rasa takut kepada Allah. Terus zikir menika diiringi dengan rasa khawatir, dengan rasa takut. Yang kadang-kadang kita zikir menika kalau amal disampun apal mboten khusuk zikirnya. Bahkan kadang-kadang zikir nganti lali barang wis pira moli kitung baleni meneh. Kemudian berikutnya wadunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan bacaan zikirnya. Dados zikir menika mboten seru-seru, napa malih bengok-bengok. Mau tahlil nggih ingkang lirih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyusewu ini panjenengan tindak umroh utawi haji. Ini termasuk ingkang dipun kritik dening pemerintah Saudi. Nyusewu jamaah Indonesia menika asring nggih kisruh. Kok kisruh? Nalikanipun sa'i menika zikiripun nyanyi. Subhanallah walhamdulillah bareng-bareng mengganggu menika dolen padahal ibadah. Cobi panjenengan tidak umroh. Sampai saat ini masih zikir kok dilagokke. Padahal kalau kanjeng Nabi ngendika malah Allah yang merintahkan wadunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan zikirnya. Menika perintah Allah zikir menika ampun seru-seru. Fi nafsika, di dalam diri kalian. Menika ada zikir yang bermanfaat. Kamane mekaten kalau mau orang itu ganjaran malah dosa, ganggu uang dengan zikirnya. Amarga menapa ibadah menika nyuwun sewu, meskipun ibadah tidak boleh mengganggu. Maka Nabi nalikanipun wonten satunggaling tiyang menika nembe salat. Teng samping menika wonten ingkang maos Quran. Limos rada seru. Maka Nabi melarangnya. Padahal apa? Baca Quran kan ibadah ingkang agung. Tapi yen ganggu wong salat sunnah berdosa. Maka mereka termasuk kedoliman padahal ibadah.
Maka tadi jamaah sekalian menika zikir menika kalau wau fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Selajengipun jamaah sekalian terkadang wonten ing zikir menika wonten ada yang ada hitungannya. Nggih. Maka sifat zikir Nabi menika jelas. Bar salat Kanjeng Nabi menika maca napa menika sampun dipun liwataken Kanjeng Nabi. Dan tidak ada yang menika hilang utawi tidak disampaikan. Contoh, kalau wau zikir menika hendaklah tauqifiyah. Maka Ibunda Aisyah anha nalikanipun mensifati Kanjeng Nabi sampun rampung salat, sampun salam, napa ingkang Kanjeng Nabi waos? Aisyah mengatakan Kanjeng Nabi menika sak sampunipun salat Kanjeng Nabi maos istighfar. Nyun sewu. Kadang-kadang wonten sebagian kaum muslimin nalikanipun bar salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Kenapa mboten? Padahal Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi menika nalikanipun bibar salam langsung istighfar. Dan istighfar Nabi dipuniwatakan dening Thauban. Okay. Bagaimana Nabi istighfar setelah sholat? Kanjeng Nabi maos astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lajeng ngambet Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Menika sifat zikir Nabi setelah salam. Nyun sewu. Dados Kanjeng Nabi mboten maos istighfar ingkang panjang. Astagfirullahaladzim niku mboten. Ning istighfar panjang menika papanipun wonten papan sanes. Kapan menika? Mboten ngertos? Kanjeng Nabi ngendika, sinten ingkang maos nggih saderengipun sari astagfirullah. Sebagian wonten tambahan al-azim, sebagian boten. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, maka Allah akan menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak jatuhnya daun. Yang lain mengatakan sebanyak yakni tetesan air hujan. Yang lain mengatakan dalam hadis yang lain sebanyak gunungan pasir di lautan. Dados zikir panjang menika papanipun boten sak bibar salat. Ning saged dipun waos nalikanipun badhe sari kaping 3. Nggih. Menika kalau wau Kanjeng Nabi maos istighfar menika bibar salat namung istighfar ingkang pendek boten ingkang panjang. Astagfirullah. Faedahipun menapa? Kok boten hamdalah? Amargi kita yakin salat kita boten sempurna. Nggih. Kathah cacatipun. Kalau yakin kalau wong mboten khusuk. Nek khusuk pas takbir tok. Allahu Akbar khusuk bar Allahumma bangkit kelingan pasar, kelingan blonjo apa, masak apa. Sami. Nek menika mboten batalaken salat ning kalau mengurangi pahala. Ning kalau wau akan bisa ditambah dengan bacaan istighfar. Walhamdulillah. Nggih. Menika istighfar menika menambah kekurangan di dalam salat kita. Maka Nabi bacaan yang dibaca pertama setelah salam bukan apa-apa yang lainnya kecuali istighfar 3 kali dengan istighfar yang pendek. Nah, kalau termasuk di dalam ini adalah yakni Nabi itu terkadang wonten zikir ingkang jumlahnya banyak. Lan paling kathah wonten ing hadis menika namung 100. Sehingga menapa yen wonten zikir kok langkung saking 100 menika dipertanyakan sumbernya. Zikir kok nganti 1000 menika ditanyakan sumbernya pundi, datangkan dalil ingkang sahih. Sehingga napa adabipun yen zikir menika wonten itunganipun mongko ingkang paling afdol ngitungipun mawi asta. Kanjeng Nabi ngendikaken nalikanipun paring wasiat dumateng para wanita mukminah supados zikir dumateng Allah lajeng ngendikaken hitunglah tasbih kalian atau zikir kalian dengan tangan kalian.
Riwayat sanesipun wonten tambahan dengan tangan kanan. Sebagian mendhaifkan tambahan tangan kanan menika, tapi secara makna sahih. Kenapa demikian kata Nabi? Karena nanti di hari kiamat tangan akan berbicara kepada Allah, menjadi saksi bahwa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Monggo ingkang paling afdal zikir menika menggunakan tangan. Anak nggo tangan ki ora kleru wae wis tuwa. Lah pripun nggo alat bantu? Misalipun tasbih, misalipun kagem hitungan, nak di jagung yo jagung, kerikil nggih kerikil, rumiyin mawi kerikil rumiyin. Sehingga para ulama nyebataken wonten pendapat ingkang tidak membolehkan, ada yang membolehkan, pendapat ingkang kuat yang membolehkan menggunakan alat bantu. Kanthi catatan sepindah tiyang menika memang menawi zikir mawi asta mboten saged malih. Sok kleru, silahkan menggunakan alat bantu menapa kemawon. Supados zikiripun mboten klentu. Nomor kali, ampun gadai pemahaman yang zikir nggo tasbih niku langkung afdol, langkung apik mboten, justru mawi asta langkung sae. Ning boleh menggunakan alat bantu sumangga. Yen panjenengan memang sampun kalau wau kleru nggo tasbih nggih mboten napa-napa. Nomor 3, nyuwun sewu, terhindar saking pamer utawi riya. Kalau kadang-kadang wonten ada orang yang pamer dengan zikir nang nggo kalung tasbih, nang mobil kayak tasbih. Lajeng kalau wau nggo gelang nggo tasbih. Ben dikira wong ingkang kathah zikir dumada Allah. Lawuh sudah malih menika adab nggih. Sehingga kalau wau jamaah sekalian zikir menika ibadah nggih menika kedah kita tindakaken kados dene menapa ingkang dipun jenengan Nabi SAW. Papanipun sampun wonten, wayahipun sampun wonten, nggih. Jumlahipun sampun wonten, kita dah nderek. Nggih. Menika contoh. Nah, saking jamaah sekalian wa syukrika, dan agar bisa bersyukur kepadamu. Ya. Mongko tiyang ingkang syukur menika sebab napa? Nalikanipun tiyang menika imut dumateng Allah, zikir dumateng Allah. Maka orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, termasuk ingat nikmatnya, pasti tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Mongko Allah akan menggandengkan dua perkara ini. Fadhkurullaha fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan janganlah kalian bersyukur kepadaku dan jangan kalian mengkufurinya. Maka syukur lan zikir lan syukur menika gandengan. Boten saged dipun pisahaken. Kalau wau tiyang menika saged bersyukur kepada Allah nalikanipun zikir kepada Allah. Lan tiyang menika dipun wastani syukur dumateng Allah, ingkang Allah janjiaken tiyang menika badhe pikantuk kalih nikmat. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu Allah maklumatkan kepada kalian, seandainya kalian bersyukur kepadaku, pasti aku tambah nikmatnya. Dan seandainya kalian kufur, ingatlah adabku sangat pedih. Monggo tiyang ingkang syukur menawi pikantuk kalih sepindah Allah mesti nambah nikmat, nomor kalih Allah jauhkan saking adab. Ning kala wau untuk bersyukur kepada Allah menika mboten gampil. Kathah tiyang ingkang mboten syukur. Bahkan Allah mensifati i'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramalah kalian warga Daud sebagai tanda syukurmu kepada Allah, dan hanya sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Amargi menapa? Puncak syukur hamba menika boten namung alhamdulillah. Ning napa
Napa? Nalikanipun manfaataken nikmat ingkang Allah paringaken menika kagem ibadah kepada Allah menika tiyang ingkang syukur saestu. Maka sedikit yang bersyukur. Maka Allah nanti akan menanyakan nikmat kepada kita. Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Walhamdulillah Allah paring pada kita sekalian mata ingkang sehat. Sinaosa kadang-kadang is butuh kacamata nggih. Kadang-kadang rada burem nggih. Lan Allah akan tanyakan mata kita untuk melihat apa? Nih panjenengan mata menika, oh ya Allah rumin kawula dipun paring nikmat mata kagem mirsani mergi teng masjid. Supados saged tindak masjid. Mboten wonten ingkang alang-alangi teng masjid. Menika termasuk jawaban ingkang dados hujjah. Ning samangken nalikanipun wonten tiyang kagungan mata yang normal, tidak pernah digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk baca Quran, tidak untuk melihat jalan ke masjid, maka Allah akan tanyakan itu. Maka Allah, kenapa banyak Allah mensifati yang pandai bersyukur kok cuma sedikit? Nyun sewu, yen mbok menawi lingkungan mriki menika sedayanipun tiyang ingkang syukur kepada Allah, masjid menika mboten muat kok. Bersyukur sikile normal, ora cacat. Kagem tindak nyun sewu, nak mlaku-mlaku nang karang kuat ping 10. Nang masjid ora kuat niku. Saben satu sepedaan bangga tekan Imogiri. Nang masjid mboten kiat. Dan Allah akan tanyakan itu nikmat itu. Nggih. Allah akan tanyakan. Maka tadi kenapa Allah mensifati hanya sedikit di antara hamba berkenan tadi banyak orang yang enggak bersyukur. Diberikan nikmat kesehatan tidak untuk ibadah. Nikmat kaki tidak untuk berjalan ke masjid. Maka tadi puncak kesyukuran nggih menika beribadah kepada Allah. Allah menjanjikan orang yang demikian ketika dia sholat di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya. Maka kemudian terakhir wa husni ibadati, yang menika saged ibadah kepada Allah dengan baik kalau dia berzikir, kalau dia bersyukur. Maka walhamdulillah berarti nalikanipun kita menika rawuh wonten ing masjid kita, menggunakan telinga kita sebagai syukur kepada Allah untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu, mboten namung mirengaken dangdut, nggih. Mata kita mboten namung ndelok bal-balan tok, nggih. Maka itu nanti jadi hujah kita di hari kiamat bahwa Allah memberikan nikmat dan kita bisa menjawab telah kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Maka tadi kenapa kita perlu dua ini? Karena tidak mudah untuk menjadi orang yang berzikir, tidak mudah orang yang bersyukur, apalagi bisa beribadah. Maka jamaah sekalian, kita menika saged ibadah menika mboten amargi kita. Ampun ngantos tiyang menika ujub bangga. Iso tahajud bangga. Iso poso Senin Kamis bangga. Mboten. Sinten ingkang membangunkan kita tadi malam? Allah. Siapa yang memberikan kekuatan kita puasa sunnah? Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Bahkan kita bisa makan pun itu karena Allah. Maka Nabi mengatakan, beliau bersabda, seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku tidak akan bisa beribadah. Kaji Nabi gimana mengatakan? Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah telah membimbing kita, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita. Allah mudahkan kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak semua orang Allah berikan nikmat hidayah. Nah, nikmat dunia kathah. Ning nikmat agama dereng tentu. Ya. Maka sebagai penghujung pertemuan kita, Nabi bersabda, innallaha qasama arzaqakum kama qasama akhlaqakum. Saat temannya Allah menyuka membagi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah membagi akhlak kepada kalian.
Dados ingkang Allah paringi rezeki kathah sedang-sedang saja wonten ingkang kirang. Akhlak nggih mekaten. Wonten akhlak ingkang minulya, pas-pasan, wonten ingkang akhlak ingkang buruk. Fa innallaha ya'ti yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa ma la yuhib. Sak temene Allah menika badhe paring nikmat dunya dumateng sinten kemawon. Ingkang Allah tresnani yen usaha diparingi nikmat dunya. Ingkang boten Allah tresnani tetep dipun paringi. Wonten tiyang ingkang boten salat sukses. Nggih. Rapo ibadah rezekine malah kathah. Niku Allah menika mengatakan, siapapun Allah akan memberikan masalah dunia, silahkan. Akan tapi kemudian Nabi menjelaskan, fa innallaha yu'did dina man ahabbah. Dan Allah akan memberikan kefahaman agama, kita bisa beribadah hanya kepada yang Allah cintai saja. Faman atau tina faqad ahabbah, maka barang siapa yang Allah berikan kefahaman agama berarti Allah mencintainya. Dados tondo terserah Allah menika mboten Allah bikaaken napa-napa ingkang kita suwun donya diparingi mboten. Dereng tentu. Ning kalau yen kita menika dipun paringi nikmat ibadah, nikmat ilmu, maka tondo Allah terserah dumateng kita sekali. Maka marilah kita mencari cinta Allah dengan apa? Dengan mencari ilmu dan mengamalkannya. Dan tadi jangan lupa zikir tadi sebelum sholat, setelah akhir sholat sebelum salam, hendaklah kita baca. Semoga kita ulangi kabul dadakan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah sekalian, sekedhik faedah saking doa sebelum tamu dumugi menika dados ilmu ingkang manfaat dhateng kita sekalian lan kita saged Allah paring taufik hidayah kita dipun gampilaken nggih menika saged indakaken ibadah kanthi sak-saenipun. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Untuk pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.